Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Madiansa dari kelas IS 0301 dengan NIM 1204/2029 ingin menjelaskan karya tulis ilmiah untuk tugas literasi TIK. Kali ini saya akan mengangkat tentang pengaruh teknologi dalam peningkatan pembelajaran di masa pandemi 2019. Yang berlatar belakang yaitu pandemi COVID-19 telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan. Saat ini hampir setiap negara di belahan dunia merasakan wabah COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Penyebarannya sangat cepat dan merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan dan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, negara-negara di dunia disibukkan dalam menetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya dalam memutus rantai penyebaran virus corona, seperti melakukan pembatasan sosial atau lockdown, menganjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan, dan lainnya. Dalam bidang pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud berupaya agar pelaku pendidikan seperti pendidik serta peserta didik tetap bisa menyelenggarakan belajar mengajar meskipun dengan cara yang berbeda. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud RI nomor 3 tahun 2020 mengenai pencegahan coronavirus disease atau bisa kita sebut COVID-19 pada satuan pendidikan. Nah, sekarang saya ingin memberi rumusan masalahnya, yaitu apa pengertian teknologi, lalu 2, apa fungsi teknologi dalam pembelajaran di masa pandemi COVID, 3, bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang bertujuan untuk mengetahui pengertian teknologi, lalu untuk mengetahui fungsi teknologi dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19, lalu untuk mengetahui peran teknologi dalam pembelajaran di masa COVID-19. Nah, untuk metode analisis kali ini saya menggunakan kajian pustaka dari atau literatur review dengan langkah kajian pustaka yang terdiri dari 4 langkah, yaitu pemilihan topik yang akan direview, mencari dan menyeleksi artikel yang berkaitan dengan topik, menganalisis dan mensintesis literatur, dan mengorganisasikan tulisan. Fokus topik pembahasan pada artikel ini ialah kajian literatur lainnya berkaitan dengan topik peran teknologi dalam pembelajaran berbagai sudut pandang dan teori. Topik yang menjadi fokus kajian tersebut akan mengarahkan pada pemaparan mengenai peran teknologi sebagai kunci dan penunjang pelaksanaan pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini. Lanjut ke pembahasan. Di pembahasan ini yaitu pendidikan merupakan salah satu tombak berkembangnya suatu negara, menciptakan generasi-generasi yang beradab, memiliki intelektual yang tinggi, juga mampu membangun negara. Pendidikan menjadi kunci dalam mengisi tujuan hidup bangsa yang merdeka. Pendidikan dapat memberi berbagai perubahan positif terhadap manusianya. Perubahan tersebut dapat diperoleh apabila dalam pelaksanaan pendidikan dilakukan secara tepat. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia belum bisa dikatakan tepat. Salah satu problem pendidikan di Indonesia terletak pada persoalan pemerataan pendidikan. Saat ini masih ada beberapa kalangan masyarakat Indonesia yang belum memperoleh pendidikan yang layak. Ditambah saat ini seluruh dunia sedang dilanda musibah, yaitu mewabahnya virus COVID-19. Pasca pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia terhitung dari bulan Maret 2020 sebagai upaya dalam menekan angka penularan virus COVID-19. Pemerintah menetapkan kebijakan yaitu meniadakan sementara pembelajaran tatap muka yang kemudian diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini tentu memiliki kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan dari pelaksanaan PJJ ini menjadikan pendidik maupun peserta didik saling berinovasi dan juga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, sedangkan kekurangan dalam pelaksanaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini terletak pada kendala ekonomi.
ketidakmeratanya internet dan teknologi yang memadai. Juga pembelajaran harus dilakukan dengan berkelanjutan agar peserta didik memahami dengan baik dan benar. Pengertian teknologi pendidikan. Pada hakikatnya, teknologi pendidikan mencakup upaya-upaya yang dapat bermanfaat untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada setiap individu. Hal ini sejalan dengan definisi teknologi pendidikan terbaru yang dikemukakan oleh The Association of Educational Communication and Technology atau bahasa singkat The AECT, yaitu teknologi pendidikan dapat didefinisikan sebagai sebuah studi dan praktek etis yang digunakan untuk memfasilitasi berlangsungnya proses belajar dan memperbaiki kinerja melalui penciptaan, penggunaan, pengelolaan proyek dan teknologi dan sumber daya yang tepat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, teknologi pendidikan adalah metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang lebih efektif. Sedangkan menurut Tahir 2016, teknologi pendidikan merupakan suatu proses strategi terpadu dalam upaya memecahkan masalah dalam pembelajaran. Pendapat tersebut sependapat dengan Mufulito dalam Selwyn 2011 yang berpendapat bahwa teknologi pendidikan bukan mengenai alat melainkan mengenai proses serta sistem yang mengarah pada hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya Lestari 2018 berpendapat bahwa teknologi pendidikan merupakan sistem yang digunakan sebagai penunjang pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Jadi dapat dikatakan bahwa teknologi pendidikan merupakan segala upaya dimaksud untuk memecahkan persoalan-persoalan terkait dengan pembelajaran. Nah, peran teknologi sendiri yaitu diantaranya teknologi pendidikan sebagai alat pendukung desain pengetahuan, lalu teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk mencari tahu pengetahuan yang mendukung peserta didik, lalu teknologi pendidikan sebagai media dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengemukakan argumen. Teknologi pendidikan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu teknologi pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, lalu kesimpulan dari karya tulis yang saya buat ini yaitu peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknologi pendidikan, yaitu dengan cara mencari dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam belajar, kemudian dicarikan pemecahannya melalui aplikasi teknologi pendidikan. Upaya pemecahan permasalahan pendidikan, terutama masalah kualitas pembelajaran, dapat ditempuh dengan cara penggunaan berbagai sumber belajar dan penggunaan media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat bantu dan meningkatkan kadar hasil belajar peserta didik. Peran teknologi dalam peningkatan pembelajaran di era pandemi sendiri mengharuskan pendidikan dilakukan di rumah melalui online atau daring. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara online atau daring sendiri bertujuan untuk memutuskan tali penyebaran COVID-19. Nah, untuk keberhasilan pembelajaran daring tidak hanya dipengaruhi dari peran teknologi saja, tetapi juga dipengaruhi dari kualitas sumber daya manusia. Teknologi tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan apabila SDM sebagai operator atau pengguna tidak memiliki pengetahuan secara keterampilan yang baik dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi. Namun tidak semua masyarakat ataupun peserta didik dapat menggunakan platform atau teknologi. Hambatan yang sering terjadi dalam teknologi dapat mempengaruhi proses pembelajaran dari masa pandemi sehingga pembelajaran tidak optimal. Hambatan yang dapat terjadi adalah jaringan internet, alat seperti komputer, terus handphone dan lain-lainnya. Juga ada keterbatasan kuota internet sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut seluruh elemen baik masyarakat maupun pemerintah mampu melakukan analisis lebih dalam dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sarannya dari saya adalah dengan adanya penulisan karya tulis ini diharapkan bisa memenuhi tugas kuliah literasi TIK serta memberi informasi kepada pembaca tentang peran teknologi dalam peningkatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Penulis juga meminta agar diberikan saran-saran yang bangun agar penulis bisa memperbaiki materi dan penulisan yang baik dan benar ke depannya. Terima kasih.